Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita ketemu di hari libur nih. Ya, tanggalnya, ini tanggal, saya lupa, jadi lupa tanggal, ini 23 ya kan, sekarang ini ya. 23 September 2023 juga gitu. Atau 24, lupa, lupa tanggal, lupa hari, Bung Rocky. Tapi nggak penting buat kita. Kita tetap ingat peristiwa-peristiwa yang penting. Dan kemarin itu sudah berlangsung peristiwa yang sangat penting saya kira ya. Kita akan bisa melihat kemana arah peta politik Indonesia, terutama Pilpres 2024, eh, putra bungsu dari Pak Jokowi, Kaisang Pangarep itu menerima kartu anggota resmi dari PSI. Ya, gitu. Yang menarik itu satu pilihannya dia PSI. Kemudian diserahkan di rumah pribadi Pak Jokowi di Solo. Nah, itu kan penting itu. Padahal katanya si Gibran ini Kaisang ini alasannya dia kan sudah dewasa, sudah punya ke rumah tangga sendiri, jadi ya bukan keluarga inti lagi. Ini menarik nih, Bung Rokin. Ya, saya kira ada dua sudut pandang di situ. Sudut pandang politik Mm-mm. tentu menganggap bahwa seluruh orkestrasi Jokowi yang dalam bahasa Jawa namanya cawe-cawe, kira-kira begitu, orkestrasi ada cawe-cawe, Mm-mm. mengalami finalisasi, Ya, yaitu ditetapkannya dua putra beliau sebagai tokoh-tokoh politik. Dan agak mendebarkan bahwa itu seolah persiapan akan ada dewa turun dari langit, lalu Instagramnya atau apa itu sosial medianya saya nggak ngerti, pokoknya disambut secara sosial media, dicicil ilustrasinya, tiba-tiba Kaisang muncul gitu. Jadi dramanya luar biasa itu. Bagi milenial atau bagi pemilih pemula itu dianggap wah ini kok semacam keajaiban tuh, bahwa mm, seseorang yang tadinya tidak mau berpolitik akhirnya masuk politik, seseorang yang tadinya anak muda tapi kemudian di backup oleh kedudukan ayahnya lalu jadi top. Jadi semua ketiba-tibaan itu menimbulkan ya nggak sedih sebetulnya, mau kok persiapannya seperti ada kerakusan kekuasaan di situ. Seseorang menyebut istilah itu, Rock itu kok kayak rakus kuasa ya Pak Jokowi. Saya bilang enggak, dia bukan rakus kuasa, itu bagian dari persiapan untuk menerima, ya sebetulnya menerima potensi untuk dipersoalkan di masa depan, karena itu dia mesti investasi kekuasaan dari hari ini tuh. ya, itu itu sudut pandang penonton. Tapi ada sudut pandang Ibu Mega atau sudut pandang PDIP yang mm, merasa ya memang kecewa karena seolah-olah itu kan dipamerkan bahwa ini penanda, bukan penanda Kaisang masuk politik, tapi penanda Jokowi berhenti menjadi ya, apa petugasnya PDIP. Jadi ya. kelihatannya memang Jokowi ambil keputusan untuk nggak lagi dengan PDIP, dan itu hal yang agak unik sebetulnya. Dan masuk akal kalau Ibu Mega atau keluarga besar PDIP merasa Anda kami yang besarkan, Mm, tiba-tiba Anda terus-menerus mengirim sinyal untuk ya sebetulnya sedikit menghina sebetulnya. mm, Karena mestinya dalam tradisi Kaisang atau Gibran adalah PDIP karena Jokowi PDIP kan. ya, Tapi kita tahu ini simbol-simbol dalam kebudayaan Jawa mesti kita tafsirkan secara lebih sublim. Bahwa mm, memang dengan kata lain Jokowi merasa dia nggak mungkin merebut PDIP, kasarnya begitu. ya, Kan ya, dalam kalkulasi apapun Jokowi ingin dapat partai yang namanya PDIP, tapi pasti Ibu Mega akan halangi karena bagi Ibu Mega ya PDIP itu adalah dia lalu Puan kan begitu jalan pikirannya. ya. Oke, tapi ini kan berarti kita tafsirkan ada dua setidaknya. Satu, ini berarti ini semacam tamparan lah kepada Ibu Megawati ya. Dan ini balasan dari Pak Jokowi gitu ya. Yang kedua berarti menunjukkan puncak beberapa perselisihan di antara mereka. Yang kedua saya kira ini juga menunjukkan simbol bahwa Pak Jokowi ini menyiapkan kendaraan sendiri. Yani PSI yang saya kira akan dipost ini pasti menjadi partai yang untuk masuk parlemen karena tidak mungkin putranya dibiarkan bergabung dengan partai yang tidak lolos parlemen gitu. Kelihatannya itu. Jadi ujungnya tetap Jokowi di akhir kekuasaannya Hmm. membutuhkan peralatan politik. Untuk Ya, apa? Untuk meneruskan kekuasaan pasca dia. Siapa yang dia bayangkan? Ya pasti putra-putrinya tuh. ya, Yang memang sudah disetup dari awal. Kan nggak mungkin Pak Jokowi menganggap setelah saya selesai berkuasa, maka saya serahkan potensi kekuasaan kepada Puan Maharani. Dan itu nggak mungkin terjadi. Dan karena itu bagi Jokowi, dia lebih percaya, yang berkali-kali kita analisis kan orang menganggap Jokowi akan kesan, enggak, dia lebih percaya yang akan menyelamatkan dia adalah putra-putranya sendiri itu. Jadi ya, dipersiapkan lah. Tetapi ya itu kan pikiran Jokowi hari ini. Bisa besok orang menganggap yang nggak ada gunanya memilih
PSI, karena ternyata PSI itu dikuasai oleh dinasti. Apalagi kalau kita terangkan, simbol dari PSI itu adalah bunga mawar. Bunga mawar itu prinsip sosialisme di Eropa tuh. Dan kita tahu partai itu memakai istilah solidaritas tuh. Tapi di dalam partai itu kan akhirnya terjadi aneksasi tuh. Terjadi ini kan hostile takeover juga, walaupun agak tersembunyi itu. Kan tetap kita bayangkan besok pasti akan ada munas, lalu Kaisang jadi ketua partai, kan gampangnya begitu kan. Lalu ketua partai dari keluarga Jokowi mulai bersaing dengan PDIP itu. Jadi memang satu hal yang bisa kita pastikan, Jokowi sebagai warga negara menghitung potensi dia untuk terus berkuasa, kendati dia sudah mau akan lengser. Jadi mental itu nggak pernah hilang. Itu yang kita sebut dari dulu. Pak Jokowi tetap ingin berkuasa panjang itu melalui cawe-cawe 3 periode lah, perpanjangan masa jabatan lah, yang dibantah semua orang. Padahal memang itu dasarnya tuh. Setelah semuanya nggak terjadi, dia berharap bisa jadi ketua partai Gerindra dengan tukar tambah misalnya, yang mungkin nggak bisa terjadi karena Gerindra punya sistem di situ. Kalau begitu PDIP juga nggak mungkin. Lalu ya udah akhirnya balik pada PSI kan. Sebetulnya PSI dari awal memang diincar oleh Jokowi, tapi ya beban politik menyebabkan Jokowi punya atensi lebih banyak pada Gerindra, dan Gerindra mengerti bahwa nggak mungkin kemampuan politik Jokowi itu diselundupkan ke dalam Gerindra. Gerindra punya sistem yang lain lagi. Jadi itu kira-kira peta hari ini. Oke, mari kita lihat dari dua sisi ya, Bung Rocky ya, dari sisi Jokowi maupun sisi Ibu Megawati, gitu ya, Bung Rocky. Ya. Dari sisi Pak Jokowi, saya kira ini menunjukkan betapa ya buat putra putrinya ya, saya kira ini memang reaksinya beragam. Kalau Gibran tetap saja kendati bapaknya diperlakukan sebagai petugas partai, dia tetap bertahan di dalam gitu. Tapi si bungsu ini kelihatannya punya cara yang berbeda gitu dalam mengekspresikan perlawanannya terhadap apa yang perlakuan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi. Dan saya aku yakin ini nggak mungkin keputusan itu diambil oleh Kaisang sendiri tanpa ada blessing dari orang tuanya. Gitu. Semua ini mesti kita anggap sebagai keputusan di atas meja makan keluarga. Jadi itu terpaksa kita membayangkan Pak Jokowi bertindak sebagai Raja Jawa, putra mahkotanya yang satu disuruh ini, yang lain disuruh itu tuh. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kita nggak melihat ada semacam, kalau kita lihat ya prestasi Gibran oke, wali kota Solo, tapi itu kan separuh diselundupkan juga. Kaisang juga begitu, tiba-tiba muncul. Jadi orkestrasi ini terlihat tidak jujur. Dan publik justru menilai bahwa apa sih kapasitas dua anggota Pak Jokowi ini sehingga harus dipublikasikan sebesar-besarnya. Lain kalau mereka itu creeping, merangkak dari awal sebagai kader PDIP, lalu oke, Kaisang pelan-pelan juga masuk di dalam politik, bukan dengan dibantu dengan orkestrasi yang menggemparkan. Demikian juga Gibran, orang akan lihat itu normal. Sama seperti misalnya AHY, tetap dianggap sebagai dinasti di situ. Tetapi dia magang lama sebagai anggota, lalu ketika bapaknya lengser, maka dia berupaya untuk tumbuh secara mandiri. Kendati orang menganggap AHY belum bisa lepas sepenuhnya dari bayang-bayang SBY. Memang betul. Tetapi ada proses di situ, seseorang mempelajari politik. Setelah itu baru dia berupaya untuk tampil sebagai tokoh. Kalau Pak Jokowi, anak-anaknya memang diupayakan untuk jadi politisi ketika bapaknya berkuasa. Itu artinya ada sponsor kekuasaan, ada sponsor tangan-tangan politik Pak Jokowi di situ kan. Dan itu menunjukkan ada penggunaan kekuasaan negara yang berlebih atau kekuasaan sebagai presiden untuk mempromosikan dua putranya ini atau 3 putranya yang satu ada di Medan misalnya. Kan kalau Pak Jokowi bukan lagi presiden, nggak mungkin Kaisang itu punya potensi untuk mengambil alih kedudukan sebagai ketua partai PSI. Jadi kelihatannya itu yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi, dan itu yang kita sebut sebagai dinasti sebetulnya. Jadi dinasti artinya kekuasaan seseorang dipakai untuk mempromosikan keluarganya ketika dia sedang berkuasa. Ya, oke. Jadi kita bayangkan ini nanti PSI yang kemarin tidak masuk parlemen pasti akan tahun ini akan didorong dalam pemilu kali ini pasti akan didorong masuk ke parlemen, dan itu nanti akan jadi kendaraan Pak
Jokowi sehingga dia kira-kira bisa berperan seperti Ibu Megawati atau Pak SBY yang punya partai. Begitu ya, Bung Rocky, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pukulan berikutnya, ini kita menunggu mungkin dalam pekan-pekan depan akan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian Gibran itu jadi lolos sebagai calon wakil presiden dan kemudian kemana dia berlabuh. Tapi kalau lihat apa yang dilakukan Kaisang kali ini, kita sudah bisa menduga ya Gibran pasti akan ke Pak Prabowo gitu. Iya, jadi udah terjadi semacam keputusan politik bahwa Jokowi hengkang dari PDIP, kira-kira begitu. Dan itu berarti seluruh asetnya akan ditaruh pada Pak Prabowo tuh. Jadi itu konfrontasi politik yang akhirnya harus kita lihat sebagai bukan sekedar keunikan Indonesia, tapi kedangkalan politik Indonesia itu dasarnya. Dan tentu Pak Prabowo yang merasa ya anything goes bagi Prabowo atau Gerindra merasa ya kita udah di depan, di siapapun yang mau nebeng udah pasti tinggal menambah suara buat kita, bukan kita tergantung pada tebengan itu tuh. Jadi kelihatannya Gibran akan didorong untuk pergi pada Prabowo. Lalu akan ada sedikit ketegangan di dalam politik dengan Golkar misalnya, dengan Demokrat misalnya. Demokrat juga sudah berhitung, Golkar juga mulai berhitung. Maksudnya Gibran itu artinya ya portofolio utama itu pasti tidak tidak akan tiba pada Erlangga, demikian juga pada Demokrat. Tapi memang ini konsekuensi dari tiadanya semacam etika politik. Kan itu yang kita kritik terus-menerus tuh. Kalau Demokrat misalnya merasa bahwa keputusan dia untuk bergabung dengan Prabowo itu demi menyelamatkan ide perubahan, maka dengan adanya Gibran itu justru makin tambah sustain sebetulnya. Artinya perubahan itu dikondisikan sedemikian rupa supaya tidak mengganggu kepentingan Jokowi pasca dia lengser. Namun Pak Prabowo juga punya hitungan bahwa iya Gibran, tapi dia kan nggak punya pengalaman. Ya mungkin aja akan dipakai sebagai benar-benar ban serep aja. Tapi ini semua kita lihat nanti bagaimana politik Indonesia itu diasuh dengan ketiadaan konsep. Jadi semua ini dimulai dengan ditolaknya 0% itu kan. Nah ini kemungkinan besar akan ada gejolak baru karena realignment membutuhkan fondasi-fondasi etik, sementara fondasi etik itu sudah hilang. Jadi Golkar misalnya akan ya oke lah, anything goes apapun oke, yang penting kita tempel aja duet Prabowo dan Ganjar. Kita lihat aja nanti bagaimana kekuatan di parlemen itu bisa mengubah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden. Golkar juga Demokrat juga berpikir begitu pada akhirnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Ibu Megawati ya, Bung Rocky. Kemarin kan ada ide-ide tentang bagaimana menyatukan Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo. Dan kelihatannya kalau kita lihat yang muncul pernyataan-pernyataan dari Puan, pernyataan dari Ganjar membuka peluang untuk itu. Tapi dengan perkembangan masuknya Kaisang ke PDIP, saya kira ini kalau kita mempelajari watak dari Ibu Megawati yang selama ini kekeh dengan pendiriannya dan tidak ada kompromi-kompromi, saya kira mungkin Ibu Megawati punya pilihan tidak sepragmatis para petinggi PDIP termasuk Puan gitu. Ya, saya melihat ada dua dimensi kepemimpinan sebetulnya, kepemimpinan partai dan kepemimpinan Megawati sebagai persona yang sangat kuat pribadinya, kan itu dasarnya. Jadi mau digabung pun Hasto, suara segala macam itu, tetap orang lihat bahwa yang Mega tetap bahkan ukuran misterius dari PDIP adalah Mega. Dan Mega sebetulnya yang paling merasa menderita, terutama karena Jokowi akhirnya tidak lagi bisa memenuhi definisi Megawati sebagai petugas partai itu. Bahwa orang akan anggap itu kesalahan Ibu Mega juga, kenapa dari awal seolah-olah merendahkan Presiden Jokowi. Tetapi bagi Mega, memang faktanya Jokowi hanya jadi Jokowi sejak dari Solo mampir ke Jakarta dan pergi ke Merdeka Utara karena PDIP atau karena Megawati terutama. Jadi bagi Megawati yang mampu untuk berpikir lebih ideologis, dia tahu bahwa memang kalau nggak ada saya itu nggak ada apa-apanya Jokowi kan. Di dalam hati kan begitu tuh. Nah yang lain misalnya menganggap ini tambah aja nggak apa-apa Bu Mega. Tapi bagi Bu Mega dia mesti kembali pada semacam fitrah politik dia yang tidak mau diganggu-ganggu atau tidak mau diselewengkan dari ide dasarnya bahwa Jokowi itu tetap adalah petugas partai saya dan gak ada yang bisa bantah sebetulnya. Investasi Mega pada Jokowi itu besar betul. Nah itu yang membuat Mega pasti sakit hati itu. Nah kesakitan hati itu yang kita tunggu langkahnya apa tuh. Dan saya kira Mega bisa ambil langkah yang betul ideologis lagi dan
yang sering kita sebetulnya usulkan dari awal. Mumpung masih ada waktu, Ibu Mega umumkan bahwa Jokowi itu bukan lagi anggota PDIP, pecat aja kan, selesaikan problem. Jadi kalau Ibu Mega mau lakukan semacam vendetta yang rasional, ya hentikan aja. Karena menganggap bahwa Jokowi sudah punya kepentingan lain, bukan lagi pada PDIP. Bukti-bukti itu disodorkan aja, mulai soal cewek-cewek, terlalu banyak ke Prabowo, akhirnya Kaisang disuruh ke PSI bukan ke PDIP. Jadi semua itu jadi semacam beban psikologi Ibu Mega di hari-hari ini. Dan mesti ada keputusan radikal dari Ibu Mega untuk mengembalikan identitas PDIP. Dan lebih dari itu untuk memberi sinyal pada publik bahwa Megawati memang kecewa dengan Jokowi dan karena itu dia putuskan untuk bukan Jokowi yang meninggalkan PDIP, tapi Mega memutus hubungan dengan Jokowi. Itu lebih berbobot sebetulnya daripada dengar kasak kusuk supaya Gibran dipindahin ke Prabowo. Itu Ibu Mega lebih menyesal lagi tuh bahwa ternyata memang PDIP tidak punya kader kan. Kan dulu dipaksakan Gibran karena Megawati menganggap ini kader saya tuh. Jadi sudahlah Ibu Mega mungkin kalau itu mau diputuskan cepat-cepat kita usulkan dua hal. Satu, pecat Jokowi sebagai kader PDIP. Dua, ganti ganti Ganjar. Ganjar dengan Puan. Nah kalau itu dua dilakukan Ibu Mega, dalam kalkulasi saya PDIP akan berkibar lagi. Ini bukan kita mencampuri ya, kita cuma mengamati dan mengusulkan jalan yang rasional. Karena kita ingin PDIP itu tetap tumbuh sebagai partai yang berintegritas dari segi ketaatan pada janji politik, sekaligus tetap mewakili pikiran-pikiran unik dari nasionalisme versi Bung Karno. Ya, kan saya nggak membayangkan gitu ya bahwa katakanlah diambil jalan tengah. Oke, Gibran yang jadi calon wakil presidennya Prabowo, tapi dia tetap kader PDIP. Saya kira itu bukan nggak Ibu Megawati banget lah gitu kan. Kalau kan kita lihat catatan sejarah panjangnya Ibu Megawati, kalau tiba-tiba Ibu Megawati ternyata melemah pada era ini kan jadi anti klimaks dari seluruh catatan sejarah hidup dari Ibu Megawati. Ya itu anti klimaks itu dalam bahasa biologi namanya post klimakterik. Artinya masa subur reproduksi sudah selesai. itu dianggap oh ya sistem hormonnya udah berhenti itu, udah menopause. Ini kita pakai bahasa kedokteran aja, bukan untuk menggambarkan keadaan seseorang. Jadi sebetulnya post klimakterik ini akan membuat Ibu Mega tidak punya fondasi lagi untuk menegakkan marwah partai. Nah itu sebetulnya yang kita maksud supaya Megawati betul-betul bikin evaluasi. Supaya transaksi itu kan ya dalam 5 tahun ini juga orang udah lupa tuh. Nah kalau PDIP itu menjadi dangkal hanya karena transaksi, itu artinya betul-betul pos materi itu berlangsung. Jadi anti klimaksnya justru dilihat oleh rakyat bahwa PDIP memang sudah selesai sebagai partai. Jadi sekarang kan PDIP ya agak defisit secara politis karena nggak punya kader, juga terengah-engah untuk kejar-kejaran strategi dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau Ibu Mega regain, ambil kembali kemampuan dia, maka PDIP akan dipandang lagi 5 tahun ke depan sebagai partai yang tidak bisa diobok-obok bahkan oleh kadernya sendiri yang kebetulan jadi presiden. Nah catatan itu akan diingat orang bahwa Megawati pernah sangat berdisiplin. Dia pecat Jokowi, dan dia ganti calon presidennya yang separuh Jokowi tapi separuh juga mediocre. Jadi Ganjar akan dianggap separuh Jokowi, separuh mediocre, mending diganti langsung oleh Puan, dan Puan bisa belajar dalam 5 tahun ini untuk jadi pemimpin yang otentik. Ya, iya. Karena saya pikir dengan keputusannya Kaisang masuk PDIP, padahal sebenarnya sejak awal sudah ditawari juga oleh Puan untuk masuknya Kaisang ke PSI. Padahal sejak awal sudah diminta oleh Puan untuk gabung ke PDIP, tapi kemudian dia dan melakukannya itu loh, yang simbolis banget dilakukan di Solo, di kediaman rumah Pak Jokowi. Ini kan kalau skor gitu kira-kira pertandingan ini bukan 1-0 lagi, 10-0 nih untuk sementara Jokowi menang. Nah saya kira kita tinggal tunggu, masa iya tidak, ini masih ada waktu, ini belum, masih injury time, tapi masih punya waktu untuk membalas gitu. Ini hanya bisa terjadi kalau pragmatisme ala Hasto itu dihentikan. Itu kan kayak ya nebar isu ke kiri kanan bahwa nanti ya akan ada tukar tambah baru dalam politik. Tetap Hasto mesti anggap bahwa dia itu bagian aja dari kepemimpinan Ibu Mega tuh, walaupun dia sekjen menguasai aparat partai, tetapi ide tentang PDIP tidak pada Hasto, ada pada Mega, dan Mega pasti lebih percaya Puan untuk meneruskan ide dia daripada pada Hasto.
yang sebetulnya administrator partai aja kan. Kan Ya. kita mau terangkan begitu. Ini saya mau konsisten dengan dalam prinsip bahwa PDIP itu memang ditakdirkan untuk hanya berpikir tentang Soekarnoisme. Nggak ada soal juga. Walaupun orang banyak kritik, wah ya PDIP kok jadi tidak modern lagi. Bisa tetap jadi modern kalau mampu untuk mengaktualkan pikiran-pikiran Bung Karno. Itu dasarnya. Nah, Hasto kelihatannya nggak mampu, hanya puan yang walaupun terbata-bata, tetapi di dalam dirinya ada yang otentik. Buat dia menganggap bahwa ya saya nggak mungkin melenceng dari prinsip-prinsip Soekarnoisme. Walaupun orang akan anggap ya, tapi Puan kan udah jadi kapitalis juga. Tetapi citra itu tidak mungkin membatalkan prinsip secara genealogi. PDIP itu adalah Megawati lalu Puan kan begitu kan. Bahkan Ya. ketika Pak Taufik Kimas masih ada, tetap dianggap Pak Taufik Kimas bukan bagian bagian historis dari pembentukan PDIP. Yes, oke. Baik, kita tunggu ya, Bung Rocky seperti apa. Apakah kemudian PDIP itu akan menjadi pragmatis gitu, menyerah pada tekanan dan permainan Jokowi dan masuk bagian itu yang saya kira. Tapi kalau kita lihat Bu Mega, rasanya sih nggak mungkin semacam itu ya, karena kalau itu yang terjadi ya PDIP sekarang bisa menjadi partai yang saya kira tidak akan diperhitungkan orang lagi dari sisi ideologisnya. Ya, itu betul. Jadi prinsip ideologis itu yang membuat PDIP walaupun sedikit bermasalah tetap dianggap ini partai yang kuat. Jadi kalau dia gagal maka dari ideologis pergi pada pragmatis. Itu artinya Jokowi menang. Dan itu artinya PDIP bye-bye. Kan Yes, itu oke. artinya. Ya, sementara yang mengucapkan bye-bye duluan ada Pak Jokowi duluan ya. Sementara kita juga bye-bye dulu dengan 0%. Ya. Yes, no.